Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki, channel yang mempelajari, mengupas tentang beberapa hal yang kaitannya dengan materi mountaineering atau pendakian. Jadi bagi kawan-kawan yang baru datang di video ini, silahkan kawan-kawan bisa pelajari video yang sudah saya upload. Kira-kira ada nggak sih yang mungkin belum terjawab dari apa yang saya sampaikan? Kawan-kawan nanti bisa tulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini tetap berkembang terus dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat terutama pendaki pemula. Jadi harapan saya untuk pendaki biar lebih tahu, yang bisa lebih mengedukasi kira-kira apa saja sih tips-tipsnya ketika naik gunung, baik yang sedang kondisi fit, tidak berhalangan, maupun yang sedang berhalangan seperti pada waktu masa haid maupun menstruasi atau ketika mengalami PMS. Jadi melanjutkan dari video-video saya yang sebelumnya, jadi tentang bagaimana persiapan ketika pada waktu masa haid, terus bagaimana saat mendaki kok tiba-tiba mengalami haid, dan ini fokus yang ingin saya sampaikan bagaimana etika tata cara ketika kawan-kawan mengalami haid dan pengen ganti pembalut. Jadi etikanya bagaimana sih, caranya bagaimana, kawan-kawan terutama yang belum tahu bisa tonton video ini sampai selesai. Ada beberapa tips yang saya bagikan yang insya Allah bermanfaat buat kawan-kawan. Yang pertama, kawan-kawan ketika pengen ganti pembalut atau pengen ganti ya roti tawar atau apa ya namanya, pokoknya pengen ganti pembalut, ini usahakan yang pertama cari tempat ya, cari tempat dulu yang sekiranya aman, dan itu memang recommended banget ketika kawan-kawan naik gunung pengen ganti dan aman lah. Ini sesuai dengan video yang saya sampaikan terdahulu bagaimana cara etika buang air besar, buang air kecil. Jangan sampai nanti ganti pembalutnya di sembarang tempat. Misal nggak lucu juga ya ganti pembalut di tempat makam, itu kan juga aneh. Ataupun mungkin ganti pembalut di tempat yang memang dilarang, atau mungkin punya nilai story sejarah yang ini nggak sembarangan orang boleh di sini, karena yang namanya itu kotor dan kadang tidak disukai oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi etika ini penting sekali buat kawan-kawan ketika kawan-kawan pengen ganti pembalut. Baik, lagi tadi yang pertama yang saya sampaikan tipsnya, cari tempat yang memang benar-benar aman dan nyaman. Jadi aman itu yang memang benar-benar tidak tempat pendakian tiba-tiba kawan-kawan ganti, ada yang pendaki lain yang naik, itu kan juga nggak lucu. Jadi memang benar-benar cari tempat yang aman dan nyaman buat kawan-kawan ganti. Usahakan cari tempat-tempat memang benar-benar ya terlindungi dan tidak jauh dari rombongan dari kawan-kawan ketika ngecamp. Terus yang kedua ya, tipsnya buat kawan-kawan, usahakan ketika pengen ganti pembalut itu ajak teman. Jangan sampai kawan-kawan sendirian nggak masalah lah, itu jangan sampai. Jadi usahakan ajak teman yang memang benar-benar, usahakan juga sejenis ya, perempuan ganti yang ngajak ya perempuan. Kalau nggak, memang perempuan memang nggak ada, cowok nggak masalah. Yang penting cowok itu juga punya etika dan tidak malah mengambil kesempatan, itu jangan sampai. Jadi usahakan minimal kawan-kawan ajak teman, karena teman ini penting sekali buat kawan-kawan. Jangan sampai nanti ketika kawan cari tempat tiba-tiba tempatnya jauh, pas pada waktu balik lupa jalannya, itu malah beresiko. Jadi cari tempat yang aman, yang nyaman, terus ajak teman, ini penting. Terus yang ketiga, coba ketika kawan-kawan pengen ganti pembalut, usahakan bawa mungkin matras bisa, atau ponco, jas hujan, atau mungkin flysheet. Kalau nggak ada cover tenda itu juga nggak masalah. Jadi yang double layarnya itu bisa kawan-kawan bawa, itu untuk menutupi tujuannya. Jadi kawan-kawan ketika pada waktu ganti nggak merasain nanti diintip orang nggak sih, nanti takutnya malah pas pada ganti ada orang yang naik atau orang yang melihat, itu kan juga nanti nggak nyaman buat kawan-kawan. Jadi usahakan satu, cari tempat yang nyaman dan aman, terus yang kedua ajak temen, terus yang ketiga bawa penutup, matras boleh, flysheet boleh, ponco boleh, ataupun cover tenda itu juga boleh. Usahakan seaman mungkin buat kawan-kawan, nyaman lah itu. Terus yang paling penting lagi, yang keempat, kawan-kawan jangan sampai lupa bilang permisi ya. Permisi, ataupun cara bahasa Jawa mungkin
amit mbah atau nyon sewu mbah, atau mungkin dalam bahasa Sunda ataupun bahasa-bahasa daerah kawan-kawan, itu sangat saya rekomendasikan supaya kawan-kawan ketika pada waktu naik gunung juga ada etika terhadap orang-orang yang atau mungkin orang apa ya, bangsa halus lah, makhluk makhluk halus, makhluk gaib yang ada di situ. Itu sangat rekomendasikan karena banyak cerita ketika seorang pendaki yang asal kencing sembarangan, berok sembarangan maupun ganti pembalut sembarangan, itu dampaknya juga resiko. Yang jelas kita harus menghormati dan makhluk halus, makhluk gaib itu benar adanya ya, jangan sampai mungkin soalnya saya mendapati di beberapa tempat dan di tempat saya pribadi, kadang saya ngobrol sama teman-teman, ada juga yang tidak percaya dengan makhluk gaib. Yos itu kalau saya sih terserah dari kawan-kawan, tapi yang jelas kalau menurut saya ya, ini kalau menurut saya, kalau semisal salah mohon dikoreksi. Semua agama percaya dengan adanya makhluk halus, bahkan Islam pun juga percaya ya. Jangan sampai, bahkan kalau saya melihat orang yang tidak punya agama pun percaya dengan, kalau kita dulu mengenal orang yang menyembah pohon-pohon yang besar, batu yang besar, itu percaya adanya makhluk halus. Makanya dari itu etika kawan-kawan bilang permisi amit mbah itu kawan-kawan harus apa ya, harus kawan-kawan terapkan, jangan sampai kawan-kawan asal. Itu yang kelima tipsnya, yang paling penting, kawan-kawan jangan lupa bawa plastik ya. Plastik ini nanti kawan-kawan bisa menerapkan tekniknya. Jadi ketika kawan-kawan ganti pembalut, taruh ini pembalut ya, pembalut setelah selesai kawan-kawan ambil, kawan-kawan nanti jangan lupa dikasih parfum atau mungkin minyak kayu putih supaya nggak terlalu berbau amis maupun berbau yang menyengat, yang itu bikin kawan-kawan nggak nyaman. Jadi dikasih, diolesin parfum ataupun minyak kayu putih, dan itu setelah itu dilipat udah jadi kecil. Terus setelah itu dikasih plastik, dan plastik itu dikempesin supaya jadi ke plastik yang kecil. Plastik yang kecil baru dikasih plastik lagi. Jadi usahakan plastiknya jangan cuma satu, jadi minimal 2 ataupun 3 supaya antisipasi seandainya ada bocor yang minimal ketika darah kawan-kawan yang bocor itu bisa tidak tumpah ke bawah. Dan itu usahakan kawan-kawan bawa pulang. Jadi jangan sampahnya disendirikan enggak dicampur dengan sampah-sampah yang lain. Jadi dan dibawa ke rumah lah. Itu tips dari saya. Ketika kawan-kawan naik gunung kok kebetulan pengen ganti pembalut, apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama tadi, coba cari tempat yang aman dan nyaman ya. Kawan-kawan bisa cek tempatnya yang sebisa mungkin memang benar-benar dirasa kawan-kawan itu aman dan nyaman. Terus usahakan yang kedua, ajak teman dari kawan-kawan, cowok cewek terserah, yang penting ajak, jangan sampai sendirian ya. Meskipun temennya yang nemenin tuh cowok, ajak lah ya. Saya diusahakan bisa ngelihat temennya, oh temennya dari sana itu kelihatan, jangan sampai nggak terlalu terlihat. Jadi atau mungkin kawan-kawan bisa ngasih kode semisal mas anu ya mas, supaya nggak, semisal kawan-kawan takut ya, nah temennya itu disuruh nyanyi atau apa, itu bisa. Jadi oh ketika kawan-kawan ganti pembalut tuh masih ada pendengaran di kawan-kawan yang ganti pembalut supaya nggak terlalu takut, itu juga bisa. Nah, jadi nyaman lah, nggak terlalu berpikir yang aneh-aneh. Ajak temen, terus ajak temen yang kedua, terus kawan-kawan usahakan bawa penutup ya, flysheet maupun matras, ponco, cover tenda dan yang lainnya terserah. Terus kawan-kawan juga usahakan bilang permisi ya, amit mbah dan yang lainnya, itu kawan-kawan bisa diterapkan. Terus yang terakhir, kawan-kawan juga bisa ketika naik gunung, coba kawan-kawan memang bawa plastik yang benar-benar itu bisa buat bungkus dari pembalutnya. Itu etikanya. Nanti soal kawan-kawan, oh tiba-tiba pas pada waktu ganti pembalut ada darah yang tumpah, yang jatuh di tanah, itu etikanya bagaimana, caranya bagaimana, saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi tetap stay di channel ini. Barangkali ada yang ketika ada yang saya sampaikan ini tidak dipahami karena nggak ada teksnya ya, maaf ya, karena memang pemula dan ini harapannya memang benar-benar sederhana mungkin. Yang penting informasi yang saya sampaikan bisa kawan-kawan dengar dan bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Itu 5 tips buat kawan-kawan ketika naik gunung pada waktu pengen ganti pembalut buat cewek. Yang pertama, cari tempat yang aman. Yang kedua, ajak teman. Yang ketiga, cari penutup.
Yang keempat, jangan lupa bilang permisi. Terus yang kelima, bawa plastik dan sampahnya bawa turun pulang. Terima kasih, itu dari saya video tentang tips bagaimana cara ganti pembalut. Semoga bermanfaat. Silahkan bisa subscribe channel ini supaya channel ini bisa mengedukasi kawan-kawan, bisa bareng-bareng belajar yang kaitannya dengan materi pendakian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.